Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Halo, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali belajar, kembali thalabul ilmi, eh, dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang patut senantiasa kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Eh, Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, dan kita masih dalam bab ada tu nasbi atau ada tu nawasibi al-fi'li al-mudhari, adat-adat yang menasabkan fi'il mudhari. Dan kita sekarang masuk ke dalam adat yang nomor 5, yaitu adalah lam kay. Artinya kita selesai telah membahas 4 adat yang dikatakan oleh ulama Basrah sebagai adat yang menasabkan dirinya sendiri. Sedangkan adat selain 4 yang di atas, dia menasabkan dengan an yang disembunyikan. Itu berbeda dengan madhab Kufah yang mengatakan bahwa 10-10-nya adat ini menasabkan fi'il mudhari secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-harfu al-khamis, huruf yang kelima, lam kay. Lam kay hiya lam ta'lil. Lam kay itu sama dengan lam ta'lil. Lam yang digunakan untuk alasan, supaya, agar. Nah, gitu. Mislu contoh, adrusul lughatal arabiyyata li afhamal Qur'an. Adrusu, aku belajar al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab, li afham, supaya, untuk, agar. Afhamal Qur'ana, aku bisa memahami Al-Qur'an. Maka li afham alamnya disebut lamut ta'lil. Wa ibnu Ajurrum, dan Imam Ibnu Ajurrum, yusammiha, menamakan lam itu lam kay sebagai lam kay. Ya. Karena kay mananya ta'lil ya. Jadi lam kay sama dengan lam ta'lil. Afhama itu fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari' yang dibaca nasab bila mita'lil karena kemasukan lam ta'lil, wa alamatu nasbihi al-fathatu, dan tanda nasabnya adalah fathah. Ya. Jitu li ata'allama al-lughat al-arabiyyah. Aku datang untuk belajar bahasa Arab. Maka itu lamnya adalah lam ta'lil. Al-harfu as-sadis, huruf ke-6, disebut dengan lamul juhud. Lam juhud. Juhud itu artinya penolakan. Lam yang berfungsi untuk penegasan, penolakan terhadap sesuatu. Nah, jadi alam juhud, lam yang digunakan sebagai penegas untuk penolakan terhadap sesuatu. Nah, ta'ti lamul juhudi, lam juhud itu datang ba'da kaunin manfiyin, setelah lafad kana atau yang perubahannya kana, baik mudoreknya, madinya, amernya, atau yang sejenisnya, manfiyin dalam keadaan nafi atau negatif. Jadi lam juhud itu harus didahului oleh kana dan perubahannya, dan dalam posisi negatif. Jadi makana, lam yakun, ya, makaunu, dan seterusnya. Ay ba'da makana, itu setelah makana, au lam yakun,
au ghairu kain au laisa kain. Pokoknya nafi plus kana dan perubahannya. Mislu contoh, maka nal mujtahidu liyar suba. Maka nal mujtahidu, tidaklah seorang yang bersungguh-sungguh itu liyar suba itu akan gagal. Nah, lam ini lam juhud karena didahului oleh makana. Lam ini berfungsi penegasan akan penolakan, penafian daripada kalimat sebelumnya. Jadi menegaskan bahwa orang yang mujtahid bersungguh-sungguh itu tidak mungkin akan prosib, akan gagal. Liyar suba alamnya disebut lil juhud. Yarsuba fi'lun mudhari'un mansubun bila mil juhud. Dia fi'il mudhari yang dibaca nasab karena kemasukan lam juhud. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al-fathatu adalah fathah. Walamu huna dan lam di sini lil juhud itu berfungsi lil juhud untuk menolak. Liwujudi makana karena adanya makana qablaha sebelumnya. Ai an-nafyu plus ya plus kana itu kaunun manfi. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah tabaraka wa ta'ala, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Atau wa qaulihi wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Ya, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tidaklah Allah akan mengampuni mereka. Ya, atau dalam ayatnya wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan tidaklah Allah akan memperlihatkan kepada mereka, kepada kalian perkara gaib. Jadi lam di sini bukan lam ta'lil ya, tapi lam juhud, penegasan, penolakan. Kemudian al-harfu as-sabi, huruf ketujuh adalah hatta. Hiya adatun nasbin, adalah adat nasab, tansibu al-fi'la al-mudhari, dia menasabkan fi'il mudhari. Misal contoh, astaiqidhu mubakiran hatta usalliya al-fajr. Astaiqidhu, aku bangun, mubakiran, pagi hari, hatta sehingga usalliya, aku bisa salat al-fajr, subuh. Hatta itu ada tunasbin, adat nasab, mabniyatun ala sukun, mabni di atas sukun, la mahalla laha minal i'rabi. Usalliya fi'lun mudhari'un mansubun, fi'il mudhari yang dibaca nasab, bi hatta dengan hatta, wa alamatu nasbihi al-fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Wa idza jaa ba'da hatta, dan apabila datang setelah hatta ismun adalah isim, jaza fihi thalathu halatin, maka boleh pada isim tersebut salah satu halat 3 kondisi. Raf'u 1 rofa, wa nasbu 2 nasab, wal jaru 3 jar. Jadi kalau setelah hatta isim dia punya 3 kondisi yang tiga-tiganya boleh sesuai makna yang dikehendaki oleh mutakallim. Misal contoh, akal tu as-sama kata, aku memakan ikan hatta ra'su, sampai kepala. Nah, ra'su kenapa dia rofa? Karena dia sebagai huruf istinaf. Huruf istinaf. Aku makan ikan hatta ra'su, sampai kepala. Kepalanya kemakan enggak? Kemakan. Ya, kepalanya juga dimakan. Yang kedua, akal tu as-sama kata hatta ra'sa, aku makan ikan sampai kepala. Nah, ra'sa nasab kenapa? Karena hatta di sini huruf atof. Ra'sa mansub karena dia ma'tuf kepada as-samakah. Kepalanya kemakan, jelas kemakan. Karena dia diatofkan. Aku makan ikan sehingga sampai kepalanya. Yang ketiga, akal tu as-sama kata hatta ra'si. Nah, ra'si kenapa dia majrur? Karena hatta sebagai huruf jar. Kayak dalam Al-Quran, hatta matla'il fajar. Pertanyaannya, kepalanya kena enggak? Dimakan enggak? Aku makan ikan, hatta rosi sampai kepala. Kepalanya kemakan enggak? Jawabannya tidak. Jadi dia makan ikan sampai batasan kepala saja. Sedangkan kepalanya sendiri tidak dimakan. Ya, tidak dimakan. Karena hatta sebagai huruf jar itu tidak masuk kepada isim setelahnya. Dia menunjukkan batas akhir daripada isim yang sebelumnya. Ya, jadi ketika hatta matla'il fajar, itu tidak sampai masuk subuh, tapi sampai perbatasan hendak masuk subuh. Itu namanya hatta harf jar. Farasu fil mithali awal, maka rasu di contoh pertama bidayatu jumlatin jadidatin adalah awal permulaan kalimat baru. Li'anna hatta istinafiyatan, karena itu hatta istinafiyah. Amma hatta fil mithali tsani, adapun hatta pada contoh kedua, harfu adfin adalah huruf atof. Wa ra'sa dan lafaz ra's ismun ma'tufun, isim yang diatofkan ala samakah kepada ikan.
Fara'su makulun fi hadzal mithal. Maka kepala dalam contoh ini dimakan. Wa hatta fil mithali ats-tsalis. Sedangkan hatta dalam contoh ketiga, harfu jarrin adalah huruf jar. Wa ra'si ismun majrurun bi hatta. Isim yang dibaca jar karena kemasukan huruf jar hatta. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, dan tanda jarnya adalah kasrah. Fara'su, maka ra'su fi hadzal mithal dalam contoh ini ghairu ma'kulin, tidak dimakan. Lianna hatta bimakna ila. Karena hatta di sini bermakna ila. Fa'indamat, dan ila itu sama, dia tidak masuk kepada isim setelahnya. Contohnya dalam Al-Quran, fa'atimmu asyama ilal lail, maka sempurnakanlah puasa ilal lail, sampai malam. Pertanyaannya, kita buka puasa itu pas kapan? Apakah pas malam? Jawabannya enggak. Buka puasa itu pas di awal malam. Nah, kenapa di awal malam? Yaitu maghrib. Sebenarnya kan ilang kan nggak masuk ke malamnya. Harusnya sebelum maghrib bisa buka. Tapi kan kita nggak bisa menentukan itu sudah akhir malam atau akhir sore atau tidak, kecuali harus dengan masuk malam sedikit. Karena malayati mulwajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka di situ maghrib. Oke. Yaitu beda dengan orang Syiah yang mengatakan ila itu masuk ke malam, sehingga mereka buka puasanya maghrib agak 10-15 menit setelah maghrib baru buka puasa. Nah, fa'indama naqul, ketika kita katakan akal tu asama kata ila ra'si, idzan yufhamu, jadi bisa difahami min hadza, dari ini, annahu akala samaka, bahwa ia makan ikan, hatta wasala ila ra'si, sampai ke kepala. Fa'inda idzin, maka ketika itu tawaqaf, dia berhenti. Ai anna ra'sa lam yukal, yaitu kepalanya tidak dimakan. Wa minhu qaulullahi azza wa jalla, di antara makna hatta yang seperti itu adalah firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu senantiasa terus ada sampai terbitnya fajar. Tidak sampai subuh, tapi perbatasan terbitnya fajar. Itu huruf ke-7. Al-harfu ats-tsamin, huruf ke-8 adalah alfa. Disebut juga fa sababiyah. Ia fa'us sababiyati, adalah fa sababiyah. Summiyat, dinamakan fa sababiyah bidzalik, dengan nama itu, li'annaha, karena fa itu tadullu, menunjukkan, ala anna ma qablaha, bahwa apa yang sebelum fa sababiyah, sababun, adalah sebab, fi husuli ma ba'daha, terjadinya sesuatu setelah fa. Jadi disebut fa sababiyah karena kalimat sebelum fa itu menjadi sebab dari terjadinya, ya, sesuatu yang setelah fa. Oke, makanya disebut fa sababiyah. Misal contoh, isbir, sabar, fatanala ahsanal jaza, maka engkau akan mendapatkan balasan yang terbaik. Di sini kita bisa perhatikan, tanala ahsanal jaza, mendapatkan balasan yang terbaik, itu adalah hasil dari perbuatan sebelumnya. Apa itu isbir? Bersabar. Oke. Fatanala fa alfa sababiyatun, maka fa-nya disebut fa sababiyah. Tanala fi'lun mudhari'un mansubun bi fa'is sababiyati. Fi'il mudhari yang dibaca nasab karena kemasukan fa sababiyah. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kaifa na'rifu fa sababiyah? Bagaimana caranya kita tahu itu disebut fa sababiyah? Al-jawab, jawabnya, fa'us sababiyati, fa sababiyah, tusbaku, ini syaratnya. Tusbaku, harus didahului bitolabin, dengan tolab. Tolab itu apa? Amrun, nahyun, istifham, doa, tamanni, roja, arat, tahdid, nafi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi fa sababiyah mesti didahului oleh 9 ini. Yaitu amr, nahyi, istifham, doa, tamanni, roja, arat, tahdid, nafi. Ya, kalau tidak didahului oleh 9 ini, maka dia bukan fa sababiyah. Contohnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fatakuna itu fa sababiyah. Makanya takuna fi'il mudhari mansub bi fa sababiyah, tanda nasabnya adalah membuang huruf nun karena dia termasuk amthilah al-khamsah. Kenapa fa sababiyah? Didahului oleh nahyi wala taqraba. Dan janganlah kalian berdua, Adam dan Hawa, mendekati hadhihi syajarah, pohon ini, pohon khuldi. Fatakuna, sehingga kalian akan menjadi minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Al-amr, contoh perintah, misal izhad fi ma 'indan nas
fatakuna aghnahum. Bersungguh-sungguhlah, izhad, zuhudlah fima indan nas terhadap harta sesuatu yang dimiliki oleh manusia, fatakuna aghnakum, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya ya di antara mereka. Maka fatakuna alfa'u sababiyah takuna fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Wal fa'u sababiyatun li'anna qablaha amran. Ya, dia fa sababiyah karena sebelumnya didahului oleh perintah izhad. Contoh yang an-nahyu, misal la tuhmil fatar suba. La tuhmil, jangan kamu melalaikan, jangan kamu abai. Fatar suba sehingga gagal. Maka fatar suba alfa'nya sababiyah, tarsuba fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wal fa'u sababiyatun li'anna qablaha nahyan la tuhmil. Ya, karena sebelumnya nahi. Mamithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan. Fayasubbullaha aduwan. Wala tasubbu, janganlah kalian mencaci maki alladzina, orang-orang yang yad'una min dunillah, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, fayasubbullaha adwan, sehingga mereka akan mencaci maki Allah adwan secara berlebih-lebihan. Nah, fayasubbullaha adwan, fa-nya fasababiyah. Kenapa didahului oleh nahi? Dan dari ayat ini diambil kaidah usuliyah, yaitu al-wasilatu ilal haram haram. Karena ayat ini nanti ya, fa sababiyah itu kaitannya dengan yang namanya dalalah tanbih wal ima. Ya, di usul fikih nanti antum belajar. Ini nanti ada namanya dalalah kan ada dua ya. Jadi ada namanya kemudian mutobakoh ya, tadomuniyah, dan ada iltizamiyah, tiga. Ya, mutobakoh itu penunjukan lafaz sesuai dengan lafadznya. Baitun rumah. Makna bait apa? Ya rumah, mencakup semua yang ada dalam isi rumah, itu mutobakoh. Lafaz dengan maknanya selaras. Nah, ada yang namanya tadomun. Tadomun itu lafaz yang memuat sebagian daripada makna yang ada. Contoh jidaru, tembok. Tembok itu sebagian daripada rumah, maka itu tadomun. Karena itu lafaz menjadi bagian dari makna keseluruhannya. Nah, dalalah mutobakoh, tadomuniyah itu namanya adalah dalalah mantuk, ya, bisa mantuk, sesuatu yang secara eksplisit bisa difahami, atau sesuatu yang bisa difahami secara langsung. Nah, ini namanya dalalah iltizamiyah, yaitu kelaziman, yaitu sesuatu yang bisa difahami dari kelaziman lafaz yang disebutkan. Baitun rumah. Nah, kelaziman dari rumah pasti ada yang membuatnya. Nah, adanya pemahaman bahwa bait itu rumah ada yang membuatnya, itu adalah dalalah iltizamiyah. Karena itu makna yang difahami bukan dari lafaz tapi dari kelaziman lafaz. Namanya iltizamiyah. Dan nanti dalam usul fikih iltizamiyah itu dibagi ya. Ada dalalah iqtidha, ada dalalah isyarah, ada dalalah tanbih wal ima. Ya. Ada tiga ya, dalalatul iqtidha, dalalah tanbih wal ima, dan dalalah al isyarah. Nah, ini dalalah tanbih wal ima. Jadi dalalah tanbih wal ima itu penunjukan lafaz yang memuat adanya sebab akibat sehingga bisa difahami dari sana makna yang adanya makna yang bisa difahami dari sebab akibat tersebut. Kan di sini dikatakan janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah sehingga mereka akan mencaci maki Allah berlebih-lebihan. Di sini kan ada sebab akibat yang bisa difahami. Akibat yang dihasilkan oleh caci maki kita kepada mereka, kepada Tuhan-Tuhan mereka, kepada agama mereka, itu akan mengakibatkan kepada sesuatu yang sangat luar biasa, Pak. Mereka mencaci maki Allah berlebihan. Berarti tindakan kita yang mencaci maki itu akan menyebabkan kepada keharaman, yaitu mereka mencaci maki Allah. Diambillah daripada ayat ini kaidah al-wasilatu ilal haram haram. Wasilah yang bisa menghantarkan kepada keharaman, maka haram. Paham ya? Maka semua bentuk apapun wasilah yang bisa menghantarkan kepada keharaman adalah haram. Dengan dua syarat. Syarat pertama, keharamannya jelas. Kedua, wasilah itu secara dugaan kuat akan menghantarkan kepada keharaman. Jadi bukan asumsi yang tidak berdasar, tapi harus dugaan kuat. Oke.
Balik lagi ke sini, yaitu secara usul fikihnya. Menarik sebetulnya. Berikutnya al-istifham, misal contoh hal tasilur rahimah fatadkhulal jannah, apakah engkau menyambung tali silaturahim fatadkhulal jannah sehingga engkau masuk surga. Maka fatadkhula alfanya sababiyah. Tadkhula fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu, dan fa'nya disebut sababiyah karena sebelumnya istifham. Fi mithlu qaulillahi azza wa jalla, misal firman Allah, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Fahal lana min syufa'a, apakah ada bagi kami itu para syufa'a, orang-orang yang memberikan ampunan. Fayashfa'u lana, sehingga mereka akan memberikan ampunan, permohonan ampunan kepada kami. Ya. Berikutnya doa, ya Rabbi samihni warhamni fa'adkhulal jannah. Wahai Tuhanku, samihni, perkenankan aku, warhamni, kasih sayangilah aku, fa'adkhulal jannah, sehingga aku bisa masuk surga. Nah, itu dia adkhula fi'il mudhari mansub ya, karena didahului oleh fa sababiyah, dan fa ini disebut fa sababiyah karena sebelumnya didahului oleh doa. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah Ta'ala, Rabbana tnis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Di sini Rabbana, wahai Tuhan kami, doa ini. Itmish ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Mana fasa babiyahnya? Fala yu'min. Ala qulubihim fala yu'minu. Sehingga mereka tidaklah beriman. Berikutnya tamanni. Tamanni itu harapan yang mustahil tercapai atau sangat sulit untuk tercapai, tidak terbayang bisa tercapai. Semisal laita indi sadiqan fayakhlisu al-hubbali. Seandainya aku punya teman, maka dia akan ikhlas mencintai aku. Maka dia yukhlisu fi'il mudhari mansub didahului fa sababiyah karena sebelumnya fa sababiyah itu ada tamanni. Contoh firman Allah, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Ya laitani, wahai diri aku ini, kuntu, seandainya aku dulu ma'ahum, bersama mereka, fa'afuza fawzan 'azima. Pastilah aku akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surga. Itu tamanni. Ini nggak mungkin karena dia sudah mati, sudah di akhirat, nggak mungkin balik lagi. Jadi tamanni. Kemudian ar-roja, kalau roja harapan yang mungkin terjadi. Biasanya pakai la'alla. Kalau tamanni laita, kalau roja la'alla. La'alla Allah yarzuquni fa atasaddaq. Semoga Allah memberikan aku rezeki fa atasaddaq, sehingga aku bisa bersedekah. Ya, fa atasaddaq, maka fi'il mudhari mansub karena kemasukan fa sababiyah. Disebut fa sababiyah karena sebelumnya ada roja. Berikutnya al-ard. Ard itu adalah permintaan tapi dengan cara yang lembut. Ala tazuruni fa ukrimaka. Tidakkah engkau mau berkunjung kepadaku? Fa ukrimaka, sehingga aku bisa memuliakan engkau. Nah, maka fa ukrimaka fi'il mudhari mansub karena ada fa sababiyah. Sebelum ukrima itu ada apa? Ard. Ya. Makanya sih dikatakan wal ardu huwa talabu syai'i, adalah permintaan kepada sesuatu, permintaan sesuatu bi adabin walinin warifqin, dengan adab, kelembutan, dan rifq. Ya, rifq itu ya lembut, tenang. Ya. Kalau at-tahdid kebalikannya, permintaan tapi dengan cara yang kasar. Contoh, halla taftahu syubaka fayadkhulal hawa. Kayak gitu bahasa Inggrisnya. Kenapa engkau nggak buka jendela sehingga udara bisa masuk? Wa tahdid itu huwa talabu syai'i bi quwwatin wa zajrin wa iz'ajin. Adalah permintaan terhadap sesuatu dengan cara kekuatan, zajr dengan cara ya menolak kayak gitu. Wa iz'aj, dan mengganggu. Berikutnya adalah an-nafyu. Contoh, la ya'ti at-talibu muta'akhiran fayu'atiba. Tidaklah seorang siswa datang terlambat, maka dia pasti akan dicela. Ya, maka itu fa sababiyah karena sebelumnya ada nafi. Contoh dalam firman Allah, la yuqda alaihim fayamut. Tidaklah diputuskan atas mereka, ditetapkan atas mereka sehingga mereka mati. Nah, wa mimma sabaqa yatabayyanu lana anna fa sababiyyati taqa'u ba'da tis'ati asya. Jadi jelas lah ya bahwasanya fa sababiyah itu harus terletak setelah 9 hal. Wa hadhihi tis'ah jumi'at fi qouli syair. 9 hal ini dikumpulkan dalam perkataan seorang penyair apa? Mur wad'u wanha wasal wa'rid li haddihim
tamanna warju kadzaka nafyu qad kamala. Itu kalau mau menghafal pakai syair. Mur maksudnya fil amr, ud'u doa, inha itu nahyi, wasal itu istifham, wa'rid itu arad, lihadzihim itu tahdid, tamanni itu tamanni, warju itu raja, an-nafyu itu adalah nafi. Oke, paham ya? Lanjut dulu sampai ke 10. 9, 10 ini konsepnya sama dengan 8. Jadi kalau 8 dikuasai, 9, 10 juga pasti dikuasai. Nah, al-harfu ta'si, huruf ke-9, al-wawu adalah wawu. Ini wawu ma'iyah. Yuqsadu bil wawi, yang dimaksud dengan wawu, wawil ma'iyah, adalah wawu ma'iyah. Wawu yang bermakna ma'a, bersama. Ya. Wasumiyat biwawil ma'iyah, disebut dengan wawu ma'iyah, dianha karena wawu itu bimakna ma'a, bermakna ma'a, bersama. Anna husula maqablaha, bahwa terjadinya apa sebelum wawu, wa ma ba'daha, dan apa yang setelah wawu, fi waqtin wahid, terjadi pada satu waktu. Duna taqdimin atau takhirin, tanpa ada yang duluan dan apa maksudnya, tidak ada yang mendahului dan yang terlambat. Ya. Kaifa na'rifu wawal ma'iyah? Bagaimana kita bisa tahu wawu ma'iyah? Al-jawab, wawul ma'iyah tusbaku bin nafyin aw talabin. Wawu ma'iyah itu didahului oleh nafi atau talab. Sama kayak yang ke-8. Ya. Wa huwa nafsu ma dzakarnahu fi fa'is sababiyah. Itu sama dengan apa yang kita sebutkan di dalam fa' sababiyah. Intinya, wawu ma'iyah syaratnya juga harus didahului oleh yang 9 sebelumnya. Contoh, izhad fi ma'indanas wa takuna aghnahum. Izhad, berzuhudlah, fi ma'indanas, pada apa yang ada di sisi manusia, wa takuna aghnahum, bersamaan itu engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara mereka. La tuhmil wa tarsuba. Jangan kamu melalaikan, bersamaan itu kamu uh, gagal, dan seterusnya, sama semuanya. Nanti di bawahnya ada keterangan bagaimana cara membedakan wawu ma'iyah dan seterusnya. Ini baru huruf-hurufnya aja. Al-harfu al-anshir, huruf ke-10 adalah au. Huwa harfun yansibu al-fi'la al-mudhari', adalah huruf yang menasabkan fi'il mudhari'. Wa yakunu bi ma'na illa au ila. Dan au di sini bermakna illa, kecuali, atau ila, ke. Misal contoh, la antadhiranna ad-dhaifa au yahdur. Sungguh aku akan menunggu ad-dhaif, tamu, au yahdur, sampai dia hadir. Ai ila yahdur, ila an yahdur, sampai dia hadir. Jadi au yahduro maknanya sampai ia hadir. Maka au itu ada tunasbin, yahduro itu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah, wal makna, maknanya la antadhiranna ad-dhaifa, aku pasti akan menunggu tamu ila an yahdur, sampai hadir. Atau contoh, la uqatilanna zalima au yarji'a li amrillah. Sungguh aku akan membunuh, memerangi orang yang zalim, au yarji'a li amrillah, ay illa an yarji'a li amrillah, kecuali dia kembali ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mana di sini illa, Allahu a'lam bissawab. Nah, itu disebut ada nasbin. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada Ustadz. Silakan. Yang hatta tadi Ustadz mungkin bisa dijelaskan kembali, karena bagaimana kita bisa membedakan di antara harokat terakhir dari kalimat yang ar-ra'su, ar-ra'sa, dan ar-ra'si. Iya. Jadi ketika setelah hatta itu isim, maka dia boleh 3 cara baca. Rofa, nasab, jar. Sesuai yang dikehendaki oleh pembicara. Jadi kita boleh mengatakan akal tuh. Yang pertama contohnya, sama kata hatta ra'suha.
Di sini kita merofakkan karena hatta di sini adalah al-istinaf. Ya, hatta istinaf artinya hatta yang bermakna kalimat baru. Yang mana secara i'rab tidak ada kaitannya dengan kalimat akaltu as-samakata. Ya, makanya dia marfu. Kenapa? Ra'suha marfu. Karena dia kalimat baru, mubtada. Mubtada marfu tanda rafanya adalah dhammah. Di sini kepalanya kemakan. Karena istinaf itu sama dengan melanjutkan apa yang sebelumnya. Gitu kan? Istinaf kalimat baru. Artinya ros kepalanya dimakan. Ya, hatta ra'suha. Jadi aku makan ikan, diam dulu, hatta ra'suha. Lalu aku makan kepalanya. Seperti itu. Boleh juga kita katakan akal tu as-sama kata hatta ra'saha. Kita menasobkan karena hatta di sini adalah harf atof. Maka dia mansub karena ma'tuf kepada as-samakah yang mansub tanda nasabnya adalah fathah. Di sini juga sama, kepalanya kemakan karena diatofkan. Ma'tuf memiliki hukum yang sama dengan sebelumnya. Artinya sama-sama dimakan. Yang ketiga, hatta roksiha. Di sini kita memajrurkan karena hatta di sini adalah harf jar. Nah, kalau hatta huruf jar, dia maknanya sama dengan ila. Artinya kepalanya tidak kemakan, tapi hanya sampai batas kepala. Sebagaimana dalam firman Allah, Allah mengatakan, Salamun hiya hatta matla'i al-fajri. Nah, salam ini tidak sampai ke subuh, tapi sampai perbatasan subuh. Karena ini hatanya majrur. Jadi ini tidak masuk. Gitu. Itu perbedaan ketiganya. Allahu a'lam. Paham kira-kira? Ya, syukur Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan? Dari huruf adat nasab ini? Belum ada. Oke, coba Samsung SMPN6 P615. Ada Ustaz. Oke, sini tentukan ayyin al-af'al al-mansubah, tentukan fi'il yang nasab, wa bayyin adatan nasbi fi mayali, dan jelaskan adat nasab pada kalimat di bawah ini. Yang pertama firman Allah dalam surat An-Naml ayat 91, innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Mana fi'il mudhari yang nasab? A'buda Ustaz. Ya'buda. Kenapa nasab? Karena Apa adat yang menasabkannya? Dan amil. An Ustaz. An masdariyah. Tanda nasabnya apa? Fathah zahir Ustaz. Fathah zahir. Ada lagi yang nasab? Akuna Ustaz. Ya. Apa adat yang menasabkannya? An masdariyah Ustaz. Mumtaz ya. Syukran. Syukron. Ini kalau diartikan an dan fi'il mudhari ditakwilkan masdar. Berarti takdir kalamnya innama umirtu ibadata rabbi hadhil baldah. Ada yang kedua, wa umirtu an akuna minal muslimin, wa umirtu ya kauni minal muslimin. Berikutnya Rizal Ashiddiki ada. Nomor 2. Mana fi'il mudhari nasab dan apa adat nasabnya? Ya. La yakuna. La yakuna. Apa adat yang menasabkannya? La. La. Bukan la. Kai. Kai. Ya, betul. Yang menasabkannya adalah Kai. kai. Ya.
Jadi yakuna fi'il mudhari mansub bi kai dengan kai tanda nasabnya fathah. Fathah. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi kai dan fi'il mudhari ditawilkan masdar. Karena ini ada lam sebelumnya lam huruf jar. Berarti takdir kalamnya Tapi likai la yakuna 'alal mu'minina harajan. Ya, takdirkan aja li ghairi kauni 'alal mu'minina haraj, supaya tidak ada atas orang yang beriman itu haraj. Ya, atau yang sejenisnya lah. Ya. Baik. Oke. Raihan ada? Ada Ustaz. Nomor 3. Mana yang nasabnya dan apa adat nasabnya? Hatta yusalliya Ustaz. Yusalliya. Apa adat yang menasabkannya? An mutmarah Ustaz. Wujuban. Mudbantoro. Atau kalau kata Kufah, Hattanya Ustaz. baik. Tanda nasabnya apa? Yusalliya. Tanda nasabnya adalah fathah zahira Ustaz. Baik, mumtaz. Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Sama nih hatta dan fi'il setelahnya ditakwilkan masdar. Kan kalau pakai mazhab Basra kan an masdariyah. Berarti takdir kalamnya idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta sholati rak'atain. Sampai sholat 2 rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Ya, sholat tahiyatul masjid. Oke. Nah, Najmi Lutfi mawjud? Najmi Lutfi mawjud. Mawjud Ustaz, mawjud. Nomor 4. Mana yang nasab dan apa adat nasabnya? Ya nomor 4 Ustaz ya. Iya. Lam ta'lil Ustaz. Hmm? Liyakfira Ustaz ya. Yaghfira. Apa adat yang menasabkannya? Ini lam Ya, bukan ai Ustaz. Bukan ai Ustaz. Ai yang ya betul. Lam ta disebut apa? Lam ta. lam ta'lil. Lam ta'lil. Baik. Jadi yaghfira fi'il mudhari mansub karena kemasukan lam ta'lil. Tanda nasabnya adalah fathah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Untuk apa kemenangan itu? Liyaghfira, supaya agar untuk mengampuni laka bagi engkau Muhammad, Allahu yaitu Allah, ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Gimana bisa nabi yang maksum diampuni dosanya? Berarti nabi berdosa? Jawabannya enggak. Ini adalah li ziyadati syarafin nabi, menambah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya Dahlan Lausiri mawjud. Dahlan Lausiri mawjud. Ada? Oke. Mustadin mawjud. Hadir. Nomor 5. Mana yang nasab dan apa adat nasabnya? Yutraku mansub. Oke. Apa yang Ya. menasabkannya? An Ada lagi? ayyakulu Apa yang menasabkannya? an juga. Baik. Tanda nasabnya apa? Hadfun nun. Hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Karena fi'il yang 5. Oke, karena amsilah al-khamsah. Berarti kalau ditawilkan masdar kira-kira ahasiban nasu an yutrok. Artinya ahasiban nasu tarkahum an yaqulu qaulihim amanna wa hum la yuftan.
Ahasiban nasu, apakah manusia mengira an yutruk, mereka dibiarkan, an yakulu, untuk berkata, amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Oke. Mumtaz. Berikutnya Atikah Rahmah. Majid nomor 6. Mana yang nasab dan apa adat nasabnya? Ala adat nasabnya an. Tanda nasabnya apa? Fathah zahirah. Baik. Mumtaz ya. Wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Dalam artinya. Oke, berikutnya Asifah Amrini maujud Maujud Ustaz. nomor 7. Yamuta. Yang menasabkannya an. Nomor 7. Nomor 7. An yukallimahu. Apa adat yang menasabkannya? An. Tanda nasabnya apa? Fathah. Baik. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan, dan tidaklah bagi manusia Allah itu berkata kepadanya kecuali dengan wahyu. Oke, wa ma kana li basyarin. Berarti mana ini isim kananya? An dan fi'il mudhari yang dimasukinya. Itu isim kananya. Wa ma kana li basyarin. Kalau ditakdirkan apa? Wa ma kana li basyarin taklimullah. Ya. Enggak. Wa ma kana li basyarin taklimullahi alaihi illa wahyan. Dan tidaklah sekali lagi bagi manusia itu taklimullahi, Allah berbicara alaihi kepadanya, illa wahyan, kecuali wahyu. Di an dan fil mudhari setelahnya ditakwilkan masdar fi mahalli raf'in isim kana. Oke. Ahmad Yusron nomor 8. 8 an yamuta. An yamuta. Apa adatnya menasabkannya? An. Tanda nasabnya apa? Fathah. Baik, mumtaz. Man istata'a minkum, barang siapa istata'a yang mampu minkum di antara kalian an yamuta, untuk meninggal bil madinati, di Madinah, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Fa inni, sesungguhnya aku, asyhadu, bersaksi, liman mata biha, bagi orang yang meninggal di Madinah. Sembilan, maka nal mu'min liyakriba innama huwa sadiq. Adat nasab, yang nasabnya yakriba, adat nasabnya lamil juhud, karena didahului oleh makana. Dan seterusnya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini. Kita selesai bab adat nasab. Ustaz, izin tanya Ustaz. Silakan. Afan, soal waw ma'iyah Ustaz. Kalau di saya ngajar Al-Munir itu kan ndak ada yang 9 ini Ustaz, sebelumnya maksudnya. Itu sama atau beda Ustaz? Nggak ada yang apa? Maksudnya ya nggak ada yang misalnya kayak amar sebelumnya Ustaz, kayak fiil biasa gitu. Misalnya Zaid pergi bersama gunung. Betul. Waw ma'iyah itu nggak mesti ada tolab dan selebihnya. Yang mesti ada tolab itu adalah fa sababiyah atau tar dulu. Salah saya. Tadi kalau di dalam kitab Al-Kafi itu disebutkan waw ma'iyah kan? Ya. Waw ma'iyah tusbaku bin nafin aw talabin wa huwa nafsu man dzakarna fi fa'i sababiyati. Ya, itu yang di Al-Kafi keterangannya begitu. Dia harus didahului oleh nafi atau talab sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam keterangan fa sababiyah. Dan itu juga sih yang saya pahami.
Nah, cuman tahu saya itu ada penjelasan lagi nanti kapan kita bisa membedakan wawu ma'iyah dengan wawu ataf. Di situ ada penjelasan lebih terkait dengan masalah itu. Oke, saya cari dulu di mana kita. Download. Oke, ini. Ini. Wawu yang dimaksud huruf wawu di sini adalah wawu ma'iyah. Ya, karena ia bermana bersama yaitu bahwa terjadinya kalimat sebelum wawu dan setelahnya pada waktu yang sama. Contoh, uzhur fi ma'indana suatakun agnahum. Nah. Seru wawu ma'iyah dengan fa sababiyah itu harus dua huruf tolak itu pada satu. Oh, bukan di sini ya. Saya nulis di mana ya? Lupa saya. Ketika ngebahas apa ya? Saya agak lupa. Ada keterangannya di situ. Yang maf'ul ma'ah bukan, Ustaz? Beda lagi. Iya, maf'ul ma'ah. Nah, itu baru ayah itu. Afwan, saya lupa. Jadi bedakan antara maf'ul ma'ah dengan wawu ma'iyah. Kalau wawu ma'iyah syaratnya tadi yang sebagaimana disebutkan oleh musannif, ya, harus didahului nafi atau tolak. Nah, kalau maf'ul ma'ah itu enggak. Makanya jangan dibalik, jangan ketukar. Makanya tadi saya juga bingung di mana ya, lupa saya. Di wawu ma'iyah, di maf'ul ma'ah. Jadi harus dibedakan antara maf'ul ma'ah dengan wawu ma'iyah. Kalau wawu ma'iyah setelahnya fi'il. Kalau maf'ul ma'ah setelahnya adalah isim atau jumlah. Paham ya bedanya? Mana ya? Wawu ma'iyah teh. Istisna. Kemudian ada maf'ul ma'ah. Nah ini. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang disebutkan setelah wawu ma'iyah. Jadi kalau wawu ma'iyah dalam adat nasab setelahnya fi'il mudhari', oke. Kalau maf'ul ma'ah setelahnya itu mufrad atau jumlah. Itu beda. Mufrad atau jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Nah, maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang disebutkan setelah wawu ma'iyah, yang disebutkan untuk membersamai perbuatan fi'il. Nah, dari definisi ini bisa diambil kesimpulan bahwa syarat maf'ul ma'ah adalah sebagai berikut. Nah, itu isim kan dibaca nasab disebutkan setelah wawu ma'iyah. Contoh ja'al amiru wal jaisha. Pemimpin itu datang bersama dengan pasukannya. Nah, nanti kapan wawu berfungsi sebagai wawu ataf dan seterusnya. Nah, itu jangan ketukar antara wawu ma'iyah dengan maf'ul ma'ah. Nanti masing-masing keadaannya berbeda-beda. Oke, seperti itu. Allahu a'lam. Ustaz, izin tanya Ustaz. Ya, silakan. Kalau untuk yang maf'ul ma'ah Ustaz, yang dia bisa masuk ke jumlah ismiyah, itu contohnya apa Ustaz? Kemudian yang kedua, kalau dia masuk ke jumlah fi'liyah, berarti dia harus didahului oleh tolab lah Ustaz ya. Iya. Contohnya itu seperti begini. Asiru asir wa tulu al fajri bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Sara Zaidun wa Nah, ini coba ya. Saya lupa ingat ini. Menurut antum wawu ma'iyah setelahnya boleh jumlah nggak? Seingat saya malah nggak ada. Adanya asir wa tulu al fajri. Aku berjalan beriringan dengan terbitnya fajar. Tapi seingat saya juga pernah ada. Ini harus dicek. Ya, harus dicek. Lupa ingat saya. Baik Ustaz.
Oke, sebelum ke sana lah ada yang lain dulu. Nanti saya coba cek dulu. Nah, ini fungsinya belajar kayak gini. Supaya bisa murojaah. Seingat saya sih bisa jumlah ya. Seingat saya. Kalau di Al-Kahfi saya di sini dibahas nggak ya? بلغت المحطة وتحرك القطار خرج من البيت طلوع الشمس اذهب طريق السلامة أنا سائر والجبال ذاكرت وشدة البرد. Ya, di sini enggak. Ya, kesimpulannya kalau di Al-Kahfi enggak ada jumlah. Saya ketukar berarti yang ada dia boleh idhofah. Ya. Jadi setelah wawu ma'iyah harus isim, bukan jumlah afan. Baik. Ya. Jadi itu bedanya wawu ma'iyah dengan maf'ul ma'ah. Kalau wawu ma'iyah setelahnya adalah fi'il, kalau maf'ul ma'ah setelahnya harus isim. Oke, itu kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita akhiri dulu ya. Karena mau dilanjut juga panjang lagi jazm. Jazm nanti sesinya mungkin 2 kali pertemuan karena panjang. 1 jazm yang menjazmkan 1 fiil, 2 jazm yang menjazmkan 2 fiil yaitu jawab syarat. Nah, jawab syarat ini penjelasan juga panjang. Belum lagi nanti ditambah fa jawab, syarat fa jawab dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai situ ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan bisa ditanyakan di grup insyaallah. Kalau saya mampu jawab akan langsung dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.